Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Salam Nama Budaya. Rahayu. Salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Eka Redodi Swastika, NIM 2200500158, Prodi Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya yang pada kesempatan kali ini masih sama, yaitu bisnis rintisan digital, dan juga nama bisnis yaitu Dodi SWWAT. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dasar Narindro selaku pengampu mata kuliah bisnis rintisan digital sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam merintis suatu bisnis digital. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan materi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi yang dimulai dari marketing plan. Marketing plan ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada segmentasi pasar dan target pasar. Yang kedua ada strategi positioning. Yang ketiga ada strategi dan taktik pemasaran. Yang keempat ada wilayah pemasaran. Nah, kita akan bedah atau bahas satu persatu, di mana segmentasi pasar. Pada dasarnya ada 2 pendekatan segmentasi, yaitu berdasarkan karakteristik konsumen dan berdasarkan respon konsumen. Nah, adapun pendekatan-pendekatan dari segmentasi pasar ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen yang terlibat dari 3 bagian, ada demografi dan sosial ekonomi, ada geografis. Nah, dibagi juga dengan segmentasi berdasarkan respon konsumen, yang dimana ada segmentasi manfaat, segmentasi pengguna, ada respon profesional dan loyalitas. Nah, demikian merupakan segmentasi dari pasar itu sendiri, seperti itu. Nah, adapun target pasar, yang dimana Dodi SWWAT melakukan pasar target dengan melakukan undifferentiated marketing, yaitu tidak ada perbedaan segmentasi pasar karena jasa yang ditawarkan oleh Dodi SWWAT ini bisa dinikmati atau dipakai untuk semua kalangan. Nah, di mana semua kalangan di sini dimaksud itu masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, maupun juga masyarakat dewasa seperti itu, yang tentunya pengen membeli atau ingin membeli jam tangan seperti itu. Adapun strategi positioning, yang dimana keadaan yang lebih sedikit atau yang sedikit berbeda dengan superioritas dari SWWAT bertindak lebih rasional, yaitu tidak ingin unggul dalam segala hal, tetapi membatasi pada suatu atau beberapa segi saja yang superior terhadap pesaing-pesaingnya. Nah, di sini misalnya hanya berfokus pada pelayanan jasa berupa pesan antar barang yang dipesan oleh konsumen, seperti itu. Adapun strategi dan taktik pemasaran terdiri dari 6 bagian, yang dimana pertama mengenali karakteristik konsumen. Sempat tadi sudah disinggung, yang dimana karakteristik konsumen itu adalah mengenali dari konsumennya apa mereka perlu, contohnya mereka perlu jam apa, merek apa, seperti itu. Nah, untuk yang kedua melakukan promosi. Nah, di sini sudah jelas yang dimaksud dengan promosi ini, kita bisa melakukan dengan contohnya periklanan seperti itu, dan juga penyampaian dari mulut ke mulut seperti itu, atau menggunakan media sosial.
Yang ketiga, menentukan lokasi yang tepat. Tujuannya menentukan lokasi yang tepat di sini adalah untuk jika nantinya perusahaan ini bisa sampai terjun ke dalam suatu bisnis yang lebih maju seperti itu. Nanti kita akan buatkan suatu tempat lokasi yang tepat untuk nanti supaya masyarakat tuh lebih tahu lah, oh di sini tempatnya seperti itu. Yang keempat adalah memanfaatkan teknologi informasi. Memanfaatkan teknologi informasi di sini maksudnya adalah kita menggunakan teknologi. Contohnya kita membuat ini website dengan nama .id/SEWA. Nanti masyarakat di luaran sana yang memiliki kesibukan nanti bisa datang langsung ke atau mengunjungi langsung ke website kami seperti itu. Yang kelima, menjaga hubungan dengan konsumen, di mana di sini kami menyediakan layanan tanya jawab atau call center untuk mungkin konsumen mau nanya-nanya seperti itu. Yang keenam, ada fokus. Nah, fokus di sini yang dimaksud adalah kita fokus mencari peluang dan juga memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat. Yang terakhir ada wilayah pemasaran, yang dimana seluruh wilayah pemasaran ini, seluruh wilayah Bali khususnya perkotaan seperti Denpasar. Tujuan kita menyasar seperti kota Denpasar itu karena Denpasar itu kan kota yang padat seperti itu. Yang selanjutnya adalah kompetitor analisis, di mana di sini akan dijelaskan beberapa bagian. Itu ada penjelasan singkat tentang Watch Club. Yang kedua ada proposisi nilai Watch Club. Yang ketiga ada segmentasi pelanggan Watch Club. Ada channel Watch Club. Nah, penjelasan singkat dari Watch Club sendiri. Watch Club merupakan sebuah website perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani di bidang barang dan melakukan jual beli barang khususnya di bidang jam tangan segala merek. Bisnis ini didirikan pada tahun 2004 di pusat kota Jakarta. Watch Club didirikan oleh sekelompok pelaku bisnis jam tangan yang ingin membawa pengalaman belanja jam tangan yang canggih khas ke negara tersebut. Meskipun secara luas bersedia di seluruh pelosok negeri maupun melalui lebih dari 40 toko, Watch Club melangkah ke dunia digital untuk lebih melayani para pelanggannya yang sangat sibuk di dunia yang tumbuh perkembangan dan bergerakan dengan cepat. Adapun proposisi nilai Watch Club, yang pertama ada Watch Club menyediakan fasilitas yang menyesuaikan atau penyesuaian ukuran jam tangan dengan yang Anda pesan sebelum dikirim seperti itu. Yang kedua ada semua jam tangan yang ditampilkan di Watch Club berstatus tersedia atau ready stock. Bila barang diberi keterangan sold out, maka barang tersebut sedang tidak tersedia atau restock atau diproduksi kembali. Dan untuk barang yang sudah tidak tampil kembali atau telah dihapus, maka barang tersebut sudah tidak dapat di-restock atau diproduksi kembali. Yang ketiga ada perkiraan lama pengiriman umumnya antara 1 hingga 5 hari kerja, tergantung dari jarak dan kota yang pelanggan pesan seperti itu. Adapun segmentasi pelanggan dari Watch Club, yang dimana Watch Club ini merupakan aplikasi terpercaya di mana konsumen dapat berkonsultasi dengan call center terpercaya dan pelanggan secara gratis. Dalam aplikasi Watch Club ini juga konsumen dapat membeli jam tangan segala merek dan tentunya dengan harga yang bersahabat seperti itu. Segmentasi pasar aplikasi Watch Club ini adalah masyarakat dalam berbagai usia yang bermanfaat layanan teknologi ini demi menghemat waktu yang digunakan. Biasanya masyarakat perkantoran yang sibuk dengan aktivitas padat, namun tetap bisa berkonsultasi dengan call center mengenai masalah jam tangan yang bagus atau yang mereka inginkan seperti itu. Bagaimana cocoknya seperti itu.
Adapun channel dari Watch Club ini, yang pertama, Watch Club juga bisa dijumpai di Shopee seperti itu, dan Tokopedia. Watch Club memiliki website yaitu Club Go.id. Watch Club memiliki sosial media di mana informasi dan event terbaru dari Watch Club akan diupdate melalui e-commerce Watch Club Go.id. Yang selanjutnya di sini adalah SWOT analisis. Nah, di sini bisa dilihat dari tabel, ada pada slide, yaitu dari strength, opportunity, weakness, dan threat. Kita bahas satu persatu saja secara singkat, yaitu dari strength. Dodi SW Watch menyediakan layanan jam tangan dengan aman dan berstandar tinggi. Hanya mitra terverifikasi yang diizinkan untuk menyediakan layanan mereka. Nah, Dodi SW Watch memiliki dua metode pembayaran, transfer dan COD. Ada sistemnya peringkat 2 arah dan nyaman untuk menggunakan aplikasi dan layanan. Pertumbuhan yang cepat di pasar-pasar atau pengguna yang ada pelanggan yang kuat di pasar Asia, globalisasi. Dan juga ada opportunities, ada peluang kerjasama yang tinggi di mitra tujuan. Adapun tingkat kemacetan yang meningkat, peluang yang atasnya cukup lokal di dunia global seperti itu. Dan juga ada keterbatasan waktu di pasar yang membuat semua orang beralih ke pengguna jasa kirim atau bisa atau aplikasi yang lebih efektif seperti itu. Adapun peluangnya ekspansi bisnis yang progresif. Selanjutnya ada weakness. Adapun gangguan sistem atau dari waktu ke waktu, ada publikasi buruk karena pelaku mitra dan pengemudi yang tidak pantas atau tidak profesional. Diperlukan manajemen data yang besar, diperlakukan prestasi. Nah, adapun tracing juga di mana biaya riset, implementasi, pengelolaan server, program dan yang tidak murah seperti itu. Beredarnya isu keamanan atau data yang dapat membuat orang ragu untuk menggunakan aplikasi. Dan sulit mencari ahli IT, dan juga banyak aplikasi serupa yang sudah lama berdiri sehingga akan bersaing seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasan secara singkat dari SWOT analisisnya. Nah, adapun rencana operasionalnya, kita akan bahas. Adapun beberapa bagiannya, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang dimana pertama itu karakteristik produk, ada proses produksi, lokasi, kapasitas produksi, dan target penjualan. Kita bahas dari yang pertama, karakteristik produk. Dodi SW Watch adalah sebuah aplikasi yang menawarkan penjualan jam tangan berbasis online. Pemesanan jam tangan Dodi SW Watch menyediakan layanan call center untuk memberikan kemudahan akses dan pelayanan jam tangan yang baik untuk masyarakat. Keamanan dan privasi data pelanggan dalam aplikasi Dodi SW Watch selalu diprioritaskan. Dodi SW Watch memanfaatkan inovasi teknologi untuk kebutuhan masyarakat dan menyediakan layanan penjualan jam tangan secara online yang bisa diakses kapan saja secara gratis. Nah, adapun proses produksinya. Proses produksi aplikasi Dodi SW Watch yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Berikut prosesnya. Yang pertama, ada analisis kebutuhan pengguna dilakukan untuk mengetahui segala kemungkinan masalah yang muncul dalam sistem dan mengetahui program yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua, ada perencanaan dilakukan perencanaan dilakukan agar aplikasi dapat diakses dengan mudah atau digunakan secara efisien. UI dan UI
UX design akan dibuat berdasarkan analisis kebutuhan pengguna. Nah, aplikasi .dy/Watch. Desain ini bisa berupa prototype atau flowchart yang kemudian diserahkan pada programmer. Masih di proses produksi, pengimplementasikan desain UI dan UX dalam bentuk kode oleh programmer, di mana aplikasi dibuat sesuai dengan desain yang sudah dirancang. Pembuatan dokumentasi berupa salah satu bagian penting. Yang pertama yang ada dalam dokumentasi produk adalah dokumentasi yang digunakan untuk menjelaskan aplikasi yang dapat dikembangkan secara detail, dan dokumentasi proses adalah penjelasan proses pengembangan aplikasi yang mudah untuk pengelolaan. Adapun tahap ujinya, di mana yang harus diuji yaitu kegunaan, kinerja, serta penilaian dari segi fungsional dan non-fungsional. Dan terakhir ada perawatan dan upgrade atau update harus dilakukan supaya aplikasi tetap bisa memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Nah, tujuannya di sini supaya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik nantinya di dalam aplikasi seperti itu. Ada kapasitas produksi seperti itu. Yang pertama, pemesanan jam tangan atau kapasitas produksi yang tersedia untuk melayani pemesanan jam tangan setiap harinya adalah sebanyak 50 pieces. Pemesanan produk melalui payment gateway .dy/Watch Go ID dapat dilakukan setiap hari 24 jam. Customer service kami siap melayani Anda Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 17.30. Untuk pemesanan pada hari Minggu atau libur dan di luar jam operasional, barang yang dipesan akan masuk dalam inbox pemesanan dan akan kami proses pada hari kerja berikutnya. Nah, adapun target penjualan. Jumlah pengguna aktif, target realistis untuk jumlah pengguna aktif setiap bulannya adalah sekitar 10.000 pengguna. Target ini bisa dicapai melalui berbagai upaya pemasaran serta iklan online. Promosi di media sosial berbentuk kemitraan dengan organisasi penjual jam tangan lainnya. Jumlah pemesanan, target yang realistis untuk jumlah pesanan setiap bulannya adalah sekitar 1.500 pesanan. Target ini bisa dicapai dengan memastikan aplikasi ini mudah digunakan oleh pengguna serta memberikan layanan yang cepat dan responsif. Yang ketiga, pendapatan. Target pendapatan untuk bisnis aplikasi layanan pemesanan jam tangan online harus dihitung berdasarkan biaya operasional dan service fee atau fee. Target yang realistis untuk mendapatkan biaya bisa berkisar antara 25 hingga 50 juta per bulan. Target ini bisa dicapai jika bisnis aplikasi layanan pemesanan jam tangan online mendapatkan cukup jumlah pengguna dan pesanan setiap bulannya serta menjaga biaya operasional secara tetap efisien. Adapun rencana keuangan atau financial planning. Yang pertama kita bahas satu persatu, ada modal usaha, yang kedua ada ramalan penjualan, yang ketiga ada ramalan pengeluaran, yang keempat ada neraca awal. Oke, yang pertama ada modal usaha. Nah, di mana kami di sini menyediakan modal usaha yang kami persiapkan dari awal. Itu bisa dilihat pada slide. Total modal awal investasi, sewa ruko, komputer sekian, hingga jumlah satuan dan juga jumlah modalnya. Total keseluruhan dari modal yang kami butuhkan yaitu sekitar 7.496.000 seperti itu. Ini sudah termasuk dari modal awal, total modal kerja, total modal operasional, itu terdiri dari bisa dilihat pada slide ya. Ada ramalan penjualan.
Nah, di sini dilihat dari tahun 2023, 2024, 2025. Ini penjualan yang merupakan rumusnya yang kami gunakan. Untuk lebih detailnya bisa lihat pada slide. Nah, ada ramalan pengeluaran. Di sini yang dimaksud dengan ramalan pengeluaran itu yang dimaksud adalah pengembangan APPS yang dimasuk kategori user login, push notification, dan masih banyak lagi seperti itu. Adapun total pengeluaran APPS-nya itu mencapai angka kisaran di 118.500.000 dan mencapai 260 juta rupiah seperti itu. Dan juga total biaya tetap. Nah, biaya tetap di sini dimaksud adalah gaji karyawan, infrastruktur teknologi seperti itu. Nah, di sini dia mencapai 9 juta, 900 sampai 1 miliar seperti itu. Nah, ini semuanya sudah di-include dari tahun ke tahun sesuai dengan yang tadi sudah dipaparkan sebelumnya. Ini dari tahun ke-1, tahun kedua, dan juga tahun ketiga seperti itu. Nah, selanjutnya ada neraca awal. Nah, untuk lebih jelasnya bisa lihat pada slide. Saya akan menjelaskan keterangannya. Modal awal atau investasi, modal yang diperlukan untuk memulai bisnis. Modal kerja adalah modal yang diperlukan untuk operasional bisnis. Gaji karyawan, gaji 3 orang karyawan per bulan. Biaya pemasaran per bulan. Biaya sewa server, domain, VVS, dan SSL per bulan. Biaya update APPS, biaya update aplikasi per bulan. Modal operasional atau total biaya operasional per bulan, termasuk gaji karyawan, tagihan listrik dan air, dan tagihan internet atau telepon. Nah, total aset atau total neraca awal yaitu sekitar 1.312.795.000. Ada timeline atau perkiraan laba rugi, yang dimana pendapatan dari tahun 1 yaitu 800 juta, tahun kedua itu mencapai 1 miliar, dan tahun ketiga mencapai 1,5 miliar. Nah, harga pokok penjualan yaitu 200 juta tahun pertama, tahun kedua 300, dan tahun ketiga 400 juta. Laba kotornya mencapai 600 juta pada tahun pertama, tahun kedua mencapai 900 juta, di tahun ketiga mencapai 1 miliaran. Ini sudah include dari biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya gaji pegawai. Nah, tadi biaya operasional, biaya pemasaran, biaya gaji pegawai, laba operasionalnya itu mencapai di tahun pertama itu 50 juta, tahun kedua mencapai 147 juta, di tahun ketiga mencapai 320 juta itu. Dan untuk pajak penghasilannya 28 juta di tahun pertama. Nah, hingga laba bersihnya itu mencapai 22 juta tahun pertama, di tahun kedua mencapai 96 juta, dan di tahun ketiga mencapai 258.400.000 seperti itu. Nah, adapun break even point-nya di tahun pertama biaya tetapnya mencapai 160.240.000. Harganya mencapai 500.000. Biaya variabelnya yaitu 150. Nah, BEF tahun pertama yang mencapai itu di 168 juta di 246.000 dibagi 500.000. Dalam kurung 500.000
dikurang 150 yang mencapai 445,51 unit. Untuk di tahun kedua juga sama tahapnya, yaitu mencapai hasil akhir 525,12 unit. Di tahun ketiga pun sama juga hitungannya. Cuma di sini yang di angkanya yang berbeda seperti itu. Adapun biaya patch period, yang dimana rumusnya di sini ada investasi awal dibagi menjadi cash flow tahunan. Investasi awal yaitu mencapai 849.000, yang cash flow tahunan sebesar 100 juta. Untuk mencarinya itu payback period RP 800 jutaan yang tadi dibagi dengan 100 juta. Biaya payback period mencapai 8,0,3 tahun. Nah, sampailah kita di kesimpulan. Di sini kesimpulannya, bisnis kami adalah layanan online yang menyediakan pemesanan jam tangan melalui aplikasi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan jam tangan. Menjadikan aplikasi layanan pemesanan yang memudahkan akses masyarakat dalam pelayanan yang berkualitas dengan menghadirkan teknologi terbaru dan terbaik dalam industri layanan keren. Dodi SC Watch merenovasi dan untuk menciptakan solusi untuk meningkatkan layanan yang ditawarkan. Kepuasan pelanggan adalah prioritas utama. Dodi SC Watch berusaha untuk dapat memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Aplikasi Dodi SC Watch dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Nah, aplikasi yang mudah diakses tanpa harus pergi ke toko jam tangan, dan aplikasi Dodi SC Watch dapat menjamin keamanan pengguna untuk menjaga privasi mereka. Sekian, terima kasih pada presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada salah ucap, dan mohon maaf sekali lagi karena posisi saya sedang banyak sekali keributan. Mohon maaf apabila presentasi kali ini kurang bagus seperti itu. Saya ucapkan terima kasih khususnya pada Bapak Lasar Narendro yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya.